pertama kami akan memperkenalkan diri kami dan peran kami. Nama saya Sela Kiki, peran saya sebagai Nek Sayu. Nama saya Glenn Jelka Marcel, saya sebagai narator sekaligus juga berperan sebagai Datuk Panglima. Nama saya Valencia Aurelia, berperan sebagai Berken dan juga Manimas. Nama saya Valencia, saya berperan sebagai Makna. Nama saya Maya Putri ini, saya berperan sebagai suami Nek Sayu. Nama saya Luciana Bella Amelia, saya sebagai narator. Nama saya Feni Vandani, saya berperan sebagai Dara Rode. Saya Andreas, berperan sebagai Rantok dan Raja Kudong. Saya Sanjaya sebagai Kris Ajaib dan Gurede. Dahulu kala, di salah satu kampung di daerah Gunung Bawang yang ada di Kalimantan Barat, tinggallah seorang janda beranak satu yang bernama Mana. Wanita bersahaja itu memiliki anak perempuan berperas cantik jelita yang bernama Maniamas. Maniamas merupakan kembang kampung di sana dan sering menjadi buah bibir orang-orang karena kecantikannya. Di rumah mereka yang sederhana juga tinggal dua orang pemuda. Keduanya adalah keponakan Makna yang masing-masing bernama Gurute dan Ranto. Kedua pemuda bersaudara itu adalah anak dari kakak tertua Makna. Sehari-hari mereka hidup dari hasil berladang dan kebun getah peninggalan suami Makna. Pada suatu hari, di sekitar Gunung Bawang terjadi peristiwa yang sangat memalukan. Seorang laki-laki dari kampung Ngayo bernama Mamo melakukan perbuatan tercela di Gunung Bawang. Hal itu membuat nama kampung tersebut tercemar dan mendapat malu. Para pemuda di kampung Bawang menjadi marah dan kemudian sepakat untuk mencari keberadaan Mamo. Para pemuda di kampung Bawang kemudian memutuskan untuk berangkat beramai-ramai mencari Mamo. Rencananya Guru itu juga akan ikut dalam rombongan pencari. Tapi adiknya Ranto tidak ikut mencari dengan langsung sakit. Padahal sebenarnya itu hanya akal-akalan saya saja. Sebenarnya Ranto punya rencana lain. Pemuda itu jatuh cinta pada Maniamas. Pikir Ranto ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengadu kasih dengan Maniamas. Maniamas, aku tidak jadi ikut mencari Mamu. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Lagi pula, ini adalah kesempatan kita berdua tanpa ada mengganggu. Lagi pula, siapa yang menjagamu dengan makna? Tapi, apakah Bang Gurete mengetahui hal tersebut? Nanti aku akan berbicara kepada Bang Urete. Sebab kayaknya aku tidak bisa ikut mencari Mamu. Soalnya saya tidak badan. Baiklah, selama aku pergi, kamu harus menjaga Makna dan Nadia urus mereka secara baik-baik. Baik, selama abang pergi, saya akan menjaga mereka dengan baik. Setelah sekian lama mencari keberadaan Mamo, Gurute yang awalnya tidak kedengaran kabarnya, setelah setahun kemudian dia pun pulang. Tapi dia heran, ketika masuk ke dalam rumah Makna, dia mencium ada ketidakberesan yang terjadi. Makna, apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang tidak beres di rumah kita ini. Apa yang hendak dikatakan Gurete? Adikmu Maniamas dan Ranto pergi memandu kasih. Memandu kasih seperti apa, Makna? Seperti sepasang kekasih. Walaupun hal tersebut tidak melanggar norma, tetapi hal tersebut dilarang karena mereka sebagai saudara. Di mana mereka sekarang, Makna? Mereka ada di ladang. Mendengar itu, Gurute semakin naik pitam. Setelah minta izin pada Makna, dia pun segera menyusul mereka ke ladang. Dia mau memberi pelajaran pada Ranto dan Maniamas yang telah berbuat ulah hingga membuat malu keluarga. Ketika mengetahui kedatangan Gurute, diam-diam Ranto pun melarikan diri entah kemana. Sedangkan Maniamas lari menuju ke arah selatan Gunung Bawang hingga Gurute tak berhasil menemukan keduanya. Setelah berlari sejauh mungkin, Maniamas pun sampai di suatu tempat. Di bawah pohon besar dan rindang, di sanalah dia kemudian berpikir. Beberapa bulan kemudian, di dalam hutan itu, Maniamas pun melahirkan. Tapi ajaibnya, bukan seorang anak yang dilahirkannya, melainkan sebuah keris. Namun keris itu sepertinya bukan sembarang keris, karena berperilaku layaknya anak manusia. Keris itu lincah dan dapat bergerak ke sana kemari, naik turun di atas pohon kayu, melompat dari satu pohon ke pohon lain, dan sesekali juga menangis. Dalam hati Maniamas berkata bahwa bayinya membentuk sebilah keris tentulah akan menyusahkan dirinya kelak. Melihat itu, Maniamas bertekad meninggalkan anak kerisnya, pergi dari sana dengan tujuan yang tak tentu arah. Si keris yang tak tahu kemana ibunya pergi, mencari keberadaan sang ibu ke sana kemari. Namun tidak ketemu. Karena merasa kehilangan, maka sesekali terdengar keris itu menangis karena sedih ditinggal ibunya. Di suatu tempat, tak jauh dari keberadaan si keris ajaib, tinggallah seseorang bernama Nek Sayu dan suaminya. Nek Sayu adalah temengung di daerah Gelomang di Gunung Sadaniang, yang juga berladang di tepi hutan. Suatu hari, Nek Sayu dan suaminya berada di dalam pondok ladang.
Hujan pun turun dengan sangat lebat. Sayup-sayup mereka kemudian mendengar ada suara tangis anak kecil yang datangnya dari sebuah pohon. Mereka sejenak heran. Anak siapa yang menangis? Mengapa anak itu menangis? Di mana anak itu? Begitu ragam kecamuk yang ada di pikiran Nek Sayu. Dan dengan perasaan ingin tahu, Nek Sayu kemudian pergi ke arah suara tangis yang ada di pohon dan memanjatnya. Ketika Nek Sayu naik, benda yang disangkanya anak kecil itu tiba-tiba meloncat terjun ke bawah. Begitu seterusnya, akhirnya Nek Sayu kesal dan menunggu di bawah pohon. Hai bayi aneh, jika kau ingin kami pelihara seperti anak sendiri, turunlah dan perlihatkanlah dirimu, segera! Jika engkau ingin memeliharaku, ambillah selendang raja untuk menggendongku. Baik, jika itu yang kau minta, maka aku akan segera memenuhinya. Ampun Baginda Raja, maksud kedatangan ke sini untuk meminjam selendang Baginda Raja. Untuk apa Nek Sayu? Saya tidak bisa meminjamkan selendang ini untuk kamu karena tidak ada alasan yang tepat. Ampun beribu ampun Baginda Raja, tapi saya membutuhkan selendang itu untuk mengeluarkan bayi aneh di dalam hutan itu. Baiklah, saya akan meminjamkannya, tapi jangan lama-lama. Terima kasih banyak Baginda Raja. Setelah mendapat selendang raja, Nek Sayu pun membawa ke tempat di mana benda itu menanam. Awalnya, dia mengajak suaminya turut serta, namun karena banyak pekerjaan di rumah yang harus dikerjakan, seperti menimba air di sumur, membelah kayu, dan memasak, maka Nek Sayu pun berangkat sendiri. Benda menangis, inilah benda yang kau minta. Cepat, turunlah segera. Alangkah terkejutnya Nek Sayu. Ternyata yang jatuh itu adalah sebilah keris. Nek Sayu kemudian membawa keris itu menangis itu pulang ke rumahnya. Istriku, apa yang kau bawa dalam selendang kerajaan ini? Ini keris ajaib suamiku. Keris ajaib, untuk apa istriku? Kita pelihara saja dahulu. Kita lihat, siapa tahu ada manfaatnya untuk kita. Akhirnya, karena keris itu terus menangis jika tak digendong dengan selendang Raja Kudong, maka selendang itu pun dipinjam Nek Sayu selama 3 bulan. Raja Kudong adalah seorang panembahan kerajaan Bangkule Rajang, putra Patih Gumantar yang bergelar Panembahan Gunung Kandang atau Panembahan Patih Nyamuk. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Patih Janang atau Lidah Berbulu dan seorang adik perempuan bernama Darah Hitam yang di hari kemudian menikah dengan Ria Sinir yang sebelumnya juga telah menikah dengan Raja Pulang Putih. Istri Raja Kudong bernama Berklim yang cantik jelita yang berasal dari suku Dayak Kainayan. Dan mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dara Rode yang berwajah cantik, perpaduan dari ayahnya yang gagah tampan dan ibunya yang jelita. Dara Rode dipingit di atas maligai tingkat 7, diasuh oleh 7 dayang dan dijaga ketat oleh 7 panglima yang sakti mandraguna. Sehingga tak ada seorang laki-laki pun yang dapat melihatnya, apalagi bertemu dengan anak Panembahan Kudong yang kaya raya itu. Di istana, Raja Kudong resah, teringat dengan Temenggung Sayu yang telah lama minjam selendangnya, dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Sudah 3 bulan Nek Sayu belum kembalikan selendangku dan... Maka Raja lantas memerintahkan panglimanya. Hei Temenggung Sayu, sudah 3 bulan kau minjam selendang Raja belum kamu kembalikan. Kenapa? Ampun Tata Panglima, tolong sampaikan pada Baginda Panembahan, hamba mohon 1000 ampun. Benda ini akan terus menangis bila tidak digendong dengan selendang raja, sehingga hamba dan suami hamba tidak bisa bekerja. Panglima tersebut menyampaikan apa yang terjadi kepada Raja Kudong. Mendengar itu, Panembahan Kudong memutuskan untuk berangkat sendiri ke tempat Nek Aku sendiri Sayu. akan pergi ke rumah dia. Kamu dan prajurit-prajuritmu ikut saya. Mereka pun lantas mendatangi Nek Sayu. Melihat kedatangan Panembahan Kudong ke rumahnya, membuat Temenggung Sayu ketakutan. Wajahnya pucat pasi, dikiranya pastilah raja akan menghukumnya. Wahai Temenggung Sayu, apa kabar kalian berdua? Kabar hamba dan suami hamba baik-baik saja Baginda Panembahan. Mana benda kalian maksud? Ini yang saya lihat. Kan dari situ kepada Panglima.
maka saya akan membebaskan kalian dari pajak. Baik, Baginda. Terima kasih Baginda Panembahan. Semoga Baginda Panembahan lancar rezekinya. Raja Kudong senang mendapatkan keris dari Nek Sayu. Keris itu kemudian diasuh oleh putrinya, Dara Rode, yang seharinya tinggal di dalam sebuah maligai yang dijaga ketat oleh 7 panglima. Inilah keris ajaib. Ayahanda memohon kepada Ananda untuk menjaga keris ajaib ini. Karena keris ajaib ini sangat ajaib dan pandai menangis. Terima kasih Ayahanda. Panembahan Kudong yakin keris ajaib itu dapat dipelihara oleh Dara Rode dengan baik. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Beberapa bulan kemudian, terdengar desas-desus di kalangan istana bahwa Dara Rode jika malang selalu bersama seorang pemuda tampan dan gagah. Beritanya langsung menyebar ke masyarakat luas di Bangkule Rajang. Mendengar berita yang mencoreng mukanya itu, Raja menjadi gusar. Raja Kudong kemudian memanggil semua para petinggi, datok panglima, dan kerabat istana. Bertanya, apa betul Dara Rode setiap malam selalu ditemani seorang pemuda? Apa benar putriku Dara Rode? Setiap malam kamu berduaan dengan cowok? Mohon ampun, Ayahanda Panembahan. Memang benar, setiap malam saya bersama dengan lelaki. Lelaki itu adalah keris ajaib. Jika siang, dia akan berubah menjadi keris. Tetapi malam dia akan berubah menjadi lelaki tampan dan gagah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mustahil. Tuh, akan kunikahkan kau dengan dia. Jika kalian punya anak, anak itu akan kunjadikan raja. Setelah itu, diadakanlah upacara pernikahan antara Dara Rode dan keris ajaib. Sangku tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan sakti mandraguna, dihormati dan disayangi keluarga. Setelah Raja Kudong wafat, Bangkule Rajang yang dipimpinnya mengalami masa gemilang karena rakyat hidup aman, damai, dan sentosa. Panembahan tak berpusat kemudian menikah dengan Putri Cerben, anak Raja Kahar dari Sumatera Barat yang bergelar Ratu Panembahan Putri Cerben. Pakai kacamata nih. Pakai kacamata lah, biar kakek kau nih. Pakai nih. Istriku. Jangan jauh-jauh membuat Ngomong lah. aku udah gini. Maksud kedatangan gue. Maksud kedatangan gue. Maksud kedatangan gue. Aku tak apa-apa.